Ia merasa iba, lalu menuangkan parfum ke sekujur tubuhnya. Kemudian orang-orang itu terhipnotis, kemudian menghampiri Grenouli. Grenouli hanya terdiam dan membiarkan orang-orang itu menikmati dan memakan tubuhnya, hingga yang tersisa hanya pakaian saja. Hello, Darksiders. Pada video kali ini, Noni Penny akan menceritakan sebuah film bergenre psychological thriller yang merupakan film favorit Noni Penny. Film tentang seorang pemuda yang berhasil menciptakan sebuah parfum terbaik di dunia dengan menggunakan tubuh wanita. Seperti apakah kisah film tersebut? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Noni Penny semakin semangat dalam membuat video baru. Stay strong, Darksiders. Film yang berjudul The Story of a Murderer ini adalah film yang bergenre psychological thriller. Film dengan kemasan storytelling menjadi salah satu film favorit Noni Penny. Kisah pembunuhan yang keji, tapi dibungkus dengan sisi romantis yang tidak terduga. Baiklah, kita mulai cerita film thriller ini, Darksiders. Film ini bercerita tentang seorang pemuda yang lahir di kota Paris, di mana kota itu sangat bau sekali. Pemuda tersebut bernama Jean-Baptiste Grenouli. Lahir dari rahim seorang wanita penjual ikan yang tidak menginginkan kelahirannya. Ketika wanita itu sedang melahirkan Jean-Baptiste Grenouli, wanita itu membuangnya di tumpukan kotoran ikan di kedai ikannya yang sangat kotor dan bau. Namun niat untuk membuang bayi yang bernama Jean-Baptiste Grenouli tersebut terbongkar, karena bayi tersebut menangis saat ditaruh di tumpukan kotoran ikan. Orang-orang di pasar ikan tersebut mendengar suara tangisan bayi itu, kemudian menuduh wanita tersebut ingin membunuh anaknya sendiri. Karena tuduhan tersebut, ibunya dihukum gantung. Lalu Jean-Baptiste Grenouli kecil dititipkan di sebuah panti asuhan. Saat dititipkan di panti asuhan, Grenouli mengalami perlakuan yang kasar dari teman-teman panti asuhannya. Dilempar batu, bahkan hampir dibunuh. Karena Grenouli tumbuh menjadi anak yang aneh yang belum bisa belajar berbicara. Mendadak Grenouli kecil mengalami suatu keajaiban yang aneh, di mana indera penciumannya lebih tajam dibandingkan anak-anak seusianya. Bahkan ia bisa merasakan aroma angin yang berhembus, aroma kayu, aroma bebatuan, serta air yang dingin, serta semua benda yang ada di dalam sungai. Berbaring, menikmati, merasakan aroma di sekitarnya. Saat Grenouli tumbuh remaja, berusia 13 tahun, ia dijual di sebuah pabrik penyamakan kulit, di mana ia bekerja selama 15-16 jam, yang sangat melelahkan. Hingga waktu berjalan, Grenouli yang telah tumbuh dewasa diajak majikannya untuk mengantarkan pesanan kulit di kota Paris, Prancis, kota di mana ia dilahirkan. Itu adalah kesempatan pertamanya untuk melihat dunia bebas, di mana ia sehari-hari bekerja keras untuk menyemakan kulit tanpa melihat dunia luar. Selama perjalanan ke kota itu, Grenouli mencium aroma dari segala benda, merasakan aroma dari benda-benda busuk. Ribuan aroma yang ia lewati untuk mendapatkan banyak pengalaman aroma yang ia dapat dan ketahui. Saat Grenouli menunggui majikannya yang sedang mengantarkan kulit buatan mereka,
Grenouille tidak sengaja mencium aroma yang sangat wangi. Wangi tersebut berasal dari sebuah toko parfum yang terletak di seberang toko tempat dia mengantarkan kulit bersama majikannya. Ia menghampiri toko parfum tersebut, menikmati aroma dari sebuah parfum yang sedang disemprotkan kepada para wanita. Sebuah parfum karya dari seorang pembuat parfum terkenal di kota itu, yaitu Monsieur Pellicier. Saat ia menikmati aroma wangi dari toko parfum tersebut, mendadak ia mencium aroma wangi dari seorang wanita yang sedang berjalan. Karena rasa penasaran, ia mengikuti dan mengendus aroma wanita tersebut. Hingga akhirnya wanita itu menyadari kehadirannya. Wanita tersebut terkejut melihat tingkah Grenouille yang aneh. Dan ternyata wanita tersebut adalah seorang penjual jeruk yang kemudian menawarkan jeruknya kepada Grenouille. Namun Grenouille malah meraih tangan wanita tersebut, kemudian mencium aroma tangan wanita itu. Melihat itu, wanita tersebut takut dan berlari meninggalkan Grenouille. Hal itu membuat Grenouille panik, kemudian menutup mulut dan hidung wanita itu agar tidak berteriak, yang mengakibatkan wanita tersebut tewas. Bukannya panik karena wanita itu tewas, malah Grenouille membuka pakaian wanita itu, kemudian mengendus aroma setiap detail tubuh wanita itu secara mendalam. Membuat Grenouille terobsesi untuk menyimpan detail setiap aroma wangi dari tubuh wanita tersebut. Kemudian membuat dirinya ingin menjadi seorang pembuat parfum untuk menyimpan semua aroma wangi yang ia rasakan. Dan obsesi itu pun berbuah kesempatan saat ia diminta untuk mengantarkan pesanan kulit kambing seorang ahli pembuat parfum bernama Giuseppe Baldini. Seorang pakar pembuat parfum yang kehilangan pelanggannya karena ia sudah lama tidak membuat parfum yang wangi. Saat itu, Giuseppe Baldini sedang mencari-cari apa saja kandungan formula dari parfum Amor and Psyche yang sedang digandrungi oleh banyak orang. Berharap ia bisa kembali sukses dengan mempelajari formula dari parfum Amor and Psyche tersebut. Namun ia berkali-kali gagal memecahkan kandungan formula parfum itu. Ketika Grenouille datang ke rumah Giuseppe Baldini, Grenouille mengendus-endus setiap aroma yang ada di rumah Giuseppe Baldini, termasuk aroma dari bahan-bahan untuk membuat parfum. Ketika Baldini melangkah meninggalkan Grenouille bertanya kepada Baldini, apakah kulit kambing pesanan Baldini itu akan diberikan wewangian dengan aroma parfum Amor and Psyche. Namun Baldini mengelak dan kembali bertanya kepada Grenouille, kenapa seorang pengantar kulit bisa bertanya seperti itu? Grenouille menjawab, karena ia mencium aroma wewangian Amor and Psyche di seluruh badan Baldini. Dan Grenouille berkata bahwa parfum itu tidak terlalu wangi dan biasa-biasa saja. Bahkan Grenouille mengaku bahwa ia bisa membuatkan formula parfum Amor and Psyche itu untuk Baldini. Mendengar itu, Baldini terkejut dan penasaran. Apakah Grenouille bisa membuatkan ramuan parfum itu? Lalu Baldini memberikan kesempatan kepada Grenouille untuk membuktikannya. Tanpa banyak omong, Grenouille kemudian mengambil beberapa botol cairan Baldini untuk dijadikan komposisi bahan parfum Amor and Psyche. Tanpa mengetahui nama dari tiap cairan tersebut, hanya dengan mencium aroma cairan. Tanpa pengetahuan dalam membuat parfum, Grenouille mencampurkan semua bahan cairan tersebut, mengaduknya, kemudian menawarkan Baldini untuk mencium aroma parfum buatannya itu. Ketika Baldini mencoba racikan parfum tersebut, ia merasakan aroma parfum itu seperti surga, persis sama seperti aroma parfum Amor and Psyche. Kemudian Grenouille berkata bahwa ia bisa meracik parfum yang lebih wangi daripada Amor and Psyche untuk Baldini. Grenouille langsung mengambil beberapa cairan bahan parfum untuk diracik, kemudian mengaduknya. Ketika Grenouille menawarkan Baldini untuk mencoba aroma parfum racikan keduanya tersebut, Baldini malah menolak dan menyuruh Grenouille untuk pulang karena dia tidak percaya
seorang pembuat dan pengantar kulit bisa meracik parfum. Kemudian Grianauly pergi dan meletakkan parfum tersebut di atas meja. Namun ketika Grianauly melangkah pergi, ia berkata kepada Baldini, menawarkan dirinya untuk bekerja membuat parfum untuk Baldini. Karena ia ingin belajar menyimpan dan menjaga aroma agar bisa ia simpan selamanya. Ketika Grianauly pergi, Baldini mencoba aroma parfum tersebut dan ia merasakan wewangian surga. Kedamaian, aroma yang sangat menenangkan yang belum pernah ia rasakan. Kemudian Baldini membeli Grianauly dari majikannya untuk membuat parfum di toko parfumnya. Dan Grianauly berhasil membuat banyak jenis parfum yang wangi, membuat Baldini kembali meraih sukses. Karena jasa Grianauly yang telah membantunya sukses meracik banyak parfum, Baldini kemudian mengajarkan Grianauly pengetahuan akan inti sebuah formula parfum. Setiap racikan parfum mengandung 3 chord, luar, inti, dan dasar. Dengan masing-masing chord terdiri atas 4 esensi, sehingga ada terdapat 12 esensi. Hal tersebut membuat ambisinya untuk menangkap aroma semakin membuatnya terobsesi. Baldini kemudian mengajarinya cara membuat minyak esensial dari 10.000 bunga mawar segar yang dimasak di dalam kettle khusus untuk menangkap aromanya. Grianauly bahkan menunggui hingga tetes esensi pertama dari mawar-mawar tersebut. Sadar bahwa hal tersebut tidak bisa membantu Grianauly menangkap aroma wangi-wangian, ia menuduh bahwa Baldini telah membohonginya. Ia tersadar bahwa ia tidak bisa menangkap wangi-wangian. Akhirnya ia jatuh pingsan dan bermimpi tentang wanita yang dibunuhnya. Kemudian ia bertanya kepada Baldini cara lain untuk menangkap wangi-wangian. Baldini menjawab ada cara lain, yaitu seni misterius enfleurage. Namun Baldini tidak bisa mengajari hal itu, karena seni penangkap aroma wangi-wangian itu hanya ada di kota Grasse. Akhirnya, Grianauly berhasil bekerja di sebuah pabrik pembuatan parfum yang menggunakan seni enfleurage milik Madame Arnolfi. Kunci dari seni tersebut adalah merebus kelopak-kelopak bunga bersama lemak binatang untuk menyerap baunya di dalam sebuah tabung kaca raksasa bersama lemak binatang tersebut untuk menyerap aromanya. Suatu hari, Grianauly membunuh seorang wanita yang bekerja di sebuah perkebunan. Kemudian Grianauly menelanjangi wanita itu, kemudian menaruhnya di dalam tabung kaca, melakukan percobaan untuk menangkap aroma wewangian dari tubuh wanita tersebut. Tidak hanya sampai di situ, Grianauly membayar seorang pelacur menjadi bahan eksperimennya, membungkus tubuh pelacur itu dengan lemak binatang. Ia mengambil lemak di atas tubuhnya, menjadikannya pomade, lalu merebus dan menyaringnya dalam sebuah bejana. Hasil tetesan embun dari pomade tersebut kemudian menjadi sebuah racikan parfum yang diimpikan Grianauly. Percobaan kedua ini sukses mewujudkan parfum impiannya tersebut. Dari hasil percobaan itu, Grianauly menemukan formula yang tepat untuk mencari 12 botol esensi inti parfum. Bahan dari parfum tersebut adalah tubuh dari wanita cantik dan masih perawan. Memburu wanita cantik, kemudian membunuh mereka, memotong rambutnya, mengoleskan pomade dari lemak binatang untuk menjadikannya sebagai bahan formula parfum. Grianauly menjadi sosok pembunuh yang mengerikan di kota tersebut. Anehnya, setiap wanita-wanita cantik yang masih perawan dan menjadi korbannya tidak ia perkosa, tidak mengalami pelecehan seksual, hanya sebagai bahan obsesinya untuk menciptakan parfum terhebat di dunia. Grianauly semakin menggila dengan obsesinya. Ia menculik para gadis di mana saja. Bahkan ia berinisiatif melakukan aksinya di tengah keramaian, seperti di pasar, jalan-jalan kota,
bahkan di dalam gereja. Kota Grasse mendadak mencekam, bahkan mengakibatkan korban yang tidak bersalah oleh perbuatan gilanya. Akhirnya, dari segala percobaannya menggunakan tubuh wanita tersebut, ia berhasil mengumpulkan 12 esensi parfum. Namun obsesinya tidak berhenti sampai di situ. Ia masih menginginkan satu korban lagi bernama Laura, seorang gadis tercantik di kota Grasse, anak dari Monsieur Riches. Karena dihantui mimpi buruknya, Monsieur Riches kemudian mengajak putrinya menginap di sebuah penginapan di pinggir laut, berharap Grenoble tidak bisa menemukan dan membunuh putri cantiknya tersebut. Dan gilanya, Grenoble berhasil masuk ke kamar Laura dengan mengambil kunci di kamar ayahnya, kemudian membunuh dan mencukur rambut Laura sampai botak, dan menangkap aroma Laura dari lemak binatang. Bersama dengan itu, anjing yang menjadi saksi bisu perbuatan keji Grenoble tiba-tiba menggonggong. Gerak-gerik aneh anjing itu membuat pengawas pabrik parfum di mana Grenoble bekerja penasaran dan mengikuti anjing tersebut. Ia terkejut melihat tumpukan rambut serta pakaian-pakaian korban dikubur di tempat Grenoble melakukan percobaan. Para petugas dan pengawas itu langsung mencari Grenoble. Sialnya, Grenoble telah duluan kabur mencari Laura di tempat penginapan di pinggir laut. Ayah Laura, Monsieur Riches, menyuruh polisi untuk segera mengejar Grenoble yang tidak jauh dari lokasi penginapan tempat pembunuhan Laura. Polisi berhasil mendapati Grenoble yang sedang meracik sari dan aroma dari tubuh Laura. Kemudian mencampurkannya dengan 12 esensi parfum dari hasil percobaan-percobaannya. Kemudian polisi menangkapnya, dan Grenoble dijatuhi hukuman salib sampai mati. Pada saat hukuman mati dilakukan, Grenoble menuangkan racikan parfum dari hasil percobaan terakhirnya tersebut ke lehernya. Ketika ia berjalan menuju tempat eksekusinya, orang-orang yang memakinya serta para polisi dan algojo mendadak terhipnotis dan terkesima oleh wangi parfumnya tersebut. Orang-orang yang memaki dan membenci Grenoble mendadak memanggilnya malaikat. Semua terhipnotis, dan semua orang yang hadir dalam prosesi hukuman mati tersebut saling bercinta satu sama lain akibat efek aroma wewangian parfum buatan Grenoble. Ketika efek parfum Grenoble menghilang, mereka tersadar dan terkejut dengan apa yang mereka alami dan yang telah mereka lakukan. Mereka terbangun dari mabuk kepayang yang mengerikan, dan mereka sadar bahwa itu tindakan yang melewati batas moral. Mereka tidak mampu memahami apa yang terjadi. Karena kejadian yang tidak masuk akal dan tidak biasa dipahami tersebut, Dewan Kota Grasse mengadakan rapat mendadak dan memerintahkan letnan polisi untuk menangkap pengawas pabrik parfum yang menemukan bukti-bukti pembunuhan Grenoble sebagai pelaku pembunuhan. Dengan alasan bahwa barang bukti tersebut ditemukan di halaman belakang rumahnya. Lalu pengawas pabrik parfum tersebut dikenakan hukuman gantung. Akhir dari film ini, Grenoble pulang ke kota kelahirannya, yaitu Paris. Ketika ia berjalan, ia melihat sekelompok orang berebut kehangatan dan makanan dengan sebuah api unggun. Ia merasa iba, lalu menuangkan parfum ke sekujur tubuhnya. Kemudian orang-orang itu terhipnotis, kemudian menghampiri Grenoble. Grenoble hanya terdiam dan membiarkan orang-orang itu menikmati dan memakan tubuhnya, hingga yang tersisa hanya pakaian saja. Meraih sukses adalah mimpi yang diinginkan setiap manusia. Namun obsesi yang berlebihan dan tidak terkendali seringkali membuat manusia menjadi buta tentang akibat buruk yang terjadi. Karena obsesi
seringkali mengorbankan hal yang tidak pantas dan tidak perlu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk sajian video berupa kisah kelam dan mengerikan yang jarang kita temukan di kehidupan sehari-hari. Stay strong, Darksiders.